untuk mengeksekusi blok kode tertentu sejumlah kali. Biasanya digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Contoh dalam Python ada gambar di bawah ini. Yang kedua ada perulangan dengan while loop. While loop digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu selama kondisi tertentu bernilai true. Biasanya digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya. Contoh dalam Python. Yang ketiga ada penggunaan perulangan bersyarat. Dalam kedua jenis perulangan di atas, Anda bisa menambahkan kondisi untuk mengontrol proses perulangan. Misalnya, perulangan dapat berhenti ketika kondisi tertentu terpenuhi. Contoh dalam Python. 4. Perulangan bersalang nested loop. Anda bisa memiliki satu perulangan di dalam perulangan lain. Contoh perulangan dalam perulangan digunakan untuk mengakses elemen dalam matriks. Contoh dalam Python. 5. Penggunaan statement break dan continue. Break digunakan untuk menghentikan perulangan secara terpaksa. Continue digunakan untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa mengeksekusi sisa kode dalam blok perulangan. Ada contoh dalam Python. Yang keenam, iterasi melalui sebuah koleksi. Perulangan juga bisa digunakan untuk mengiterasi melalui struktur data seperti list, tuple, dictionary, dan lain-lain. Contoh dalam Python. Fungsi perulangan pada Python. Pengulangan atau looping adalah proses menjalankan serangkaian pernyataan atau blok kode berulang kali dalam Python. Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengulangan, yaitu yang pertama, pengulangan dengan for digunakan untuk mengulangi blok kode untuk setiap elemen dalam urutan tertentu seperti list, tuple, atau string. 2. Pengulangan dengan while digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Yang ketiga, pengulangan dengan enumerate digunakan untuk mendapatkan indeks dan nilai dari suatu urutan. Yang keempat ada pengulangan dengan zip digunakan untuk menggabungkan elemen dari dua atau lebih urutan secara bersamaan. Kelima, pengulangan dengan iter dan next digunakan untuk membuat objek iterator dari suatu urutan dan mengambil elemen berikut dari iterator. Dan yang terakhir, keenam, pengulangan tak hingga dengan while do digunakan untuk membuat loop yang berjalan terus-menerus hingga dihentikan secara manual. Pengulangan adalah konsep penting dalam pemrograman yang memungkinkan kita mengeksekusi kode dengan efisien dan mengatasi berbagai skenario dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan memahami berbagai cara pengulangan dalam Python, pengembangan dapat menulis kode yang lebih efisien dan mudah dimengerti. Materi IF. Percabangan dalam pemrograman adalah konsep yang memungkinkan eksekusi berbagai bagian kode tergantung pada keadaan atau kondisi tertentu. Salah satu bentuk pencabangan yang paling umum adalah if statement. Berikut ini adalah penjelasan tentang materi if statement. 1. Konsep dasar if statement. If statement digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi dalam mengeksekusi bagian kode tertentu jika kondisi tersebut bernilai true. Jika kondisi bernilai false, maka blok kode di dalam if tidak akan dieksekusi. Contoh dalam Python. 2. If else statement. If else statement digunakan untuk mengeksekusi satu blok kode jika kondisi di if bernilai true dan blok kode lain kondisi bernilai false. Contoh dalam Python. 3. If elif else. Statement elif singkatan dari else if digunakan untuk mengevaluasi kondisi tambahan jika kondisi di if dan elif sebelumnya bernilai false. Ini memungkinkan pengecekan kondisi bergantian hingga kondisi yang memenuhi syarat terpenuhi. Contoh dalam Python. 4. Pembahasan konsep flatness. Dalam beberapa bahasa pemrograman, nilai-nilai tertentu dianggap sebagai false, sementara nilai-nilai lainnya dianggap sebagai true. Ini memungkinkan pengguna ekspresi non-boolean dalam kondisi if. Contoh dalam Python.
5. Nested if statement. Anda dapat menyisipkan satu if statement di dalam yang lain membentuk struktur percabangan bersarang. Ini berguna untuk menangani logika yang lebih kompleks. Contoh dalam Python. Materi fungsi. Fungsi dalam pemrograman adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang spesifik. Fungsi memungkinkan untuk memecah kode bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali sehingga meningkatkan keterbacaan, modularitas, dan kesederhanaan kode. Berikut adalah beberapa aspek dasar tentang fungsi. 1. Deklarasi fungsi. Fungsi deklarasikan dengan menggunakan kata kunci tertentu seperti def di Python, function di JavaScript, atau func di Go. Deklarasi fungsi biasanya terdiri dari nama fungsi, parameter, opsional, dan blok kode yang akan dieksekusi ketika fungsi dipanggil. Contoh dalam Python. 2. Pemanggilan fungsi. Untuk menjalankan atau menggunakan fungsi, kita perlu memanggilnya dengan menuliskan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Contoh dalam Python. 3. Parameter dan argumen. Parameter adalah variabel yang didefinisikan dalam deklarasi fungsi dan digunakan untuk menerima input dari pemanggil fungsi. Argumen adalah nilai yang diteruskan ke dalam fungsi ketika fungsi dipanggil. Contoh dalam Python. 4. Nilai kembalian. Fungsi dalam mengembalikan nilai sebagai hasil dari eksekusi nilai kembalian didefinisikan menggunakan kata kunci return. Contoh dalam Python. Fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat dipecahkan dengan cara berulang. Contoh dalam Python. 6. Fungsi lambda. Anonymous function. Fungsi lambda adalah fungsi tanpa nama yang dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci lambda. Biasanya digunakan untuk membuat fungsi sederhana yang hanya memiliki satu ekspresi. Contoh dalam Python. 7. Yang terakhir, fungsi bawaan, built-in function. Bahasa pemrograman umumnya menyediakan sejumlah fungsi bawaan yang dapat digunakan tanpa perlu mendefinisikan sendiri. Contoh dalam Python. Fungsi perulangan pada Python. Fungsi if dalam Python digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi atau ekspresi logis jika kondisi tersebut terpenuhi. Maka blok kode yang berada dalam if akan dieksekusi. Jika tidak, maka blok kode tersebut akan dilewati. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan logis dalam program kita, yang berarti kita dapat mengontrol alur eksekusi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Dengan menggunakan if, kita dapat membuat program lebih responsif terhadap berbagai situasi. Fungsi if sering digunakan bersama dengan pernyataan else untuk menangani kondisi yang tidak memenuhi syarat yang sama. Selain itu, kita juga dapat menggunakan pernyataan elif sebagai singkatan dari else if. Untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan, dengan menggunakan if, kita dapat menambahkan fleksibilitas ke dalam program kita, memungkinkan kita untuk membuat alur eksekusi yang dinamis dan responsif terhadap situasi yang berbeda. Cukup sekian, bila ada salah kata atau salah kalimat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.